Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pinta Saham, tempat kamu dapetin insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham energi terbarukan lagi untuk minggu ini, yaitu Kencana Energi Lestari. Setelah sebelumnya saya udah bahas Pertamina Geothermal Energy. Langsung aja, saham KEN, KEEN, Kencana Energi Lestari. Kalau kita lihat sejak dia IPO, dia sudah tumbuh 23,73% berdasarkan data per video hari ini dibuat. Kemudian kalau kita lihat secara year to date, sebenarnya saham KEN ini udah tumbuh 13,28%. Penasaran sebenarnya Kencana Energi Lestari ini perusahaan apa? Kamu bisa cek di websitenya kencanaenergi.com. Jadi dia renewable energy today and tomorrow dengan proyek-proyeknya. Ya, ada 6 ya. Ada 6 di sini kamu bisa lihat. Pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga biomasa, dan ada proyek yang akan datang juga ada yang tidak disebutkan spesifiknya. Cuma di sini PLTA juga ya di Sulawesi dan Sumatera. Dari sisi kepemilikan saham sendiri, si Kencana Energi Lestari ini bisa kamu juga lihat di sini dia di hubungan investor, kemudian lihat di kepemilikan komposisi pemegang saham. Jadi dia dominan dimiliki oleh PT Paramata Indah Lestari, kemudian Pepco Renewable Power, Henry Magnawi, dan Jenny Magnawi ini warga yang memiliki ya. Sisanya, nah di sini juga bisa dilihat untuk direksi komposisi pemegang saham KIN based on lokal ataupun asing. Saya sih juga udah buat ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi based on data per bulan Juli, lokalnya 73%, asingnya 26%. Dominannya ada di kategori individu, corporate, untuk lokal. Untuk lokal itu ada individu dan corporate, dan untuk asing di corporate dan mutual fund. Dan tidak terlalu signifikan ya pergerakannya, maksudnya tidak ada perubahan antara asing dan domestik dari beberapa bulan terakhir, khususnya masih 20%. Oke, sekarang kita melihat kinerja sahamnya yang terupdate berdasarkan laporan keuangan kuartal 2. Sini saya coba melihat di neraca dulu ya, karena sudah setengah tahun kan ya. Nah, pertama lihat dari aset dulu ya, aset lancar, ada aset tidak lancar, dan yang dominan yang besar banget saya lihat adalah aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan tidak lancar. Ini besar banget proporsinya dari total aset secara keseluruhan. Asnya pun 5 juta USD ya, ini disajikan dalam dolar US. Kemudian dari sisi liabilitas dulu, liabilitasnya bertumbuh dibandingkan posisi tahun lalu. Pertumbuhan signifikan saya lihat di utang bank dibanding sebelumnya ya. Nah, tapi yang berkurang utang lembaga keuangan. Jadi saya nebaknya utang lembaga keuangan yang menurun, ini yang bertambah. Artinya kayak switch gitu dia. Nah, dari sini juga menariknya ada utang dividen. Jadi bukan berarti mereka bayar dividen pakai utang ya. Karena mereka bayar payment-nya kan payment date-nya bulan Juli nih. Sehingga dalam akuntansi memang munculnya seperti ini. Jadi nanti di kuartal 3 kamu bisa pastikan ini bakal hilang utang dividen. Jadi bukan bayar dividen dengan utang, tapi memang akuntansinya. Jadi uang dividennya belum dibayarkan karena payment date-nya di kuartal 3. Tapi sudah diumumkan bahwa ada pengumuman dividen di kuartal 2. Begitu. Sedangkan dari sisi risk kan kita ngomongin debt to equity ratio. Jadi debt misalnya ini, ekuitasnya ini, maka bisa masih di bawah 1. Oke, itu dari sisi balance-nya dari neraca. Nah, sekarang kita lihat pendapatannya. Pendapatan tumbuh, cuman yang luar biasa signifikan juga tumbuh adalah beban langsungnya. Sehingga dari sini terlihat laba brutonya kayak naiknya tipis banget, padahal pendapatannya itu bisa tumbuh 20% dibandingkan tahun lalu. Nah, yang signifikan juga yang saya lihat adalah ini ya, laba rugi selisih kurs yang awalnya negatif sekarang udah positif. Jadi ini membantu banget di tengah yang ketika ininya nggak terlalu signifikan. Nah, saya penasaran kan beban langsungnya kok bisa naik lumayan drastis. Jadi kita tinggal masukin beban langsung, ketik beban langsung, nanti bakal muncul beban langsung itu terdiri dari apa aja. Nah, ini dia. Sini terlihat yang membuat beban langsung signifikan meningkat adanya di
beban pokok proyek konsesi. Tapi ketika saya search ini, sayangnya tidak ada detail beban pokok proyek konsesi itu yang dimaksud adalah apa. Secara detailnya ya. Nah, sisanya sih saya melihat tidak ada yang signifikan drastis dalam hal beban, sehingga yang menarik dari si KIN ini, Kencana Energi Lestari ini adalah net profit marginnya yang bisa dibilang besar, yaitu ini dibagi dengan ini itu sampai 40-an%. Ya, itu lumayan dong net profit margin sekitar 10% itu luar biasa. Karena menurut saya yang oke saat ini kan bank ya, bank itu rata-rata 30-an% net profit marginnya. Nah, ternyata energi terbarukan juga bisa menghasilkan sebesar itu. Nah, sekarang kita lihat targetnya ya. Jadi kalau kita lihat targetnya mereka ke depan, Pak, yang jelas mereka sudah membangun lagi pembangkit listrik yang tadi kita udah cek di website ya. Dan saya mau melihat target dulu deh. Nah, sang target laba 62 juta dolar di tahun 2023 ini artikel tanggal 13 November 2022, tapi yang saya terbaru lihat di tanggal yang ini ya, di Investor tadi tanggal 17 Juni 2023 itu yang menyebutkan pendapatan di angka 46,3 juta US, naik sebesar 11% dibandingkan tahun lalu. Nah, melihat tadi bahwa dia bakal net profit marginnya di area 40%, maka saya coba lagi coba saya buat proyeksinya kalau gitu ya. Belum kebuka. Nah, dari proyeksi tadi, misalnya dia bakal tumbuh laba bersihnya menjadi dari 6 USD tadi. Oke, wait, proyeksinya belum ada. Iya, jadi dengan asumsi misalnya 11% kan ya dia bilang tadi ya, kita ikuti jadi pendapatannya tumbuh kemungkinan 11%, maka di angka price earning 14, target price-nya jadi 830. Cuman kita cek lagi nih second opinion, misalnya di Stockbit apakah ada analisisnya. Nah, ternyata tidak ada, terus kita coba di Simple Street, kita coba compare valuation-nya dulu. Jadi kalau dari sisi valuation, sesama pembangkit listrik, energi terbarukan, it bisa dibilang tidaklah terlalu mahal, bahkan nomor 2 termurah ya, based on peer-nya ya. Tapi kalau based on industrinya juga masih di bawah rata-ratanya. Jadi bisa kita bilang, oh nggak mahal-mahal banget dong based on price earning saja. Kita belum ngomongin value dan sebagainya. Tidak ada targetnya ya di sini. Kalau kita cek, karena emang dia masih misalnya belum terlalu wow banget sehingga ini ya emang analis, sorry. Nah, sekarang kita coba ownership-nya. Kalau melihat ownership-nya sendiri, saya oke, kok situs ini. Ya, di sini ya. Jadi ada private company yang tadi PT itu ada individual insider dari keluarga Magnawi tadi, and general public-nya cuma 10%. Dan top shareholder-nya di sini kamu bisa lihat, nah ini PT Paramata tadi ya, including its composition, dan 5 keluarga Magnawinya, udah ya, belum ada fund manager besar juga sih ya di sini, maksudnya yang ini size yang besar, jadi general public-nya cuma 10% aja. Oke, dengan net profit margin sebesar itu berarti kan ada potensi dong sebenarnya ya. Tapi dilihat dari target tadi adalah sekitar 830. Sekarang kita coba lihat, tapi ingat ya ini hanya proyeksi, bukan bakal seperti ini, dan tentunya ada parameter yang harus diperhatikan. Sekarang kita dari sisi teknikalnya dulu. Dari sisi teknikal, oke, dari sini kan terlihat MACD-nya kurang oke, stokastik rasanya oke, sehingga supportnya di angka 700, kemudian resisten terdekat di 75. Tadi kan asumsi mereka bakal bisa pendapatan paling tidak tumbuh 11%, kemudian price earning ternyata masih lebih murah dibandingkan peer-nya, ya berarti ada peluang, apalagi energi terbarukan sesuatu yang
bisa dikatakan lagi in ya saat ini di tengah menurunnya harga batu bara. Karena kita tahu transaksi saham di Indonesia itu dominannya itu adalah batu bara. Maksudnya orang udah kalau udah ngomongin saham batu bara itu pasti rame ya. Dan energi terbarukan ini belum gitu. Oke, itu dia analisa dari saya. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Semoga juga. Dan ingat, perhatikan faktor risk and reward-nya. Sesuaikan tujuan keuangan, gunakan selalu dana dingin dalam berinvestasi saham, karena saham lebih cocok untuk jangka panjang. Itu aja dari saya. Thank you. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.